rangka kegiatan masa Paskah tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang ada di dalam gereja ini. Yang pertama, untuk kebaktian Kamis Putih yang akan terselenggara hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Yang pertama di Gereja Induk, Gereja Jalan Hasanuddin, jam 7 malam. Kemudian yang kedua, dalam kebaktian di Mugasari pukul 7 malam. Kedua, di dalam kebaktian Jumat Agung yang terselenggara hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kebaktian ada di Gereja Kalisari pukul 6 pagi, kebaktian di Gereja Induk pukul 8 pagi, dan kebaktian di Mugasari pukul 7 pagi. Yang ketiga, Sabtu Sunyi terselenggara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Untuk tempat ada di Gereja Induk dan tempat ibadah di Mugasari pada jam 7 malam secara lesehan. Bagi jemaat yang tidak memungkinkan akan disediakan kursi. Selanjutnya, di dalam kebaktian Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024, kebaktian akan terselenggara di Gereja Kalisari pukul 6 pagi, di Gereja Induk pukul 8 pagi, dan di Mugasari pukul 7 pagi. Selanjutnya, di dalam masa aksi puasa ini, untuk celengan akan dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di semua tempat kebaktian. Dan yang terakhir, untuk perayaan Paskah akan diadakan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 5 sore di Gereja Induk. Mohon kehadiran dan perhatian untuk seluruh jemaat. Terima kasih. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh anggota keluarga, baik anak-anak, para pemuda, remaja, ibu, bapak, para adiyuswa, dan saudaraku semua seluruh jemaat dalam ibadah Minggu Palma atau Minggu Prapaskah ke-6 saat ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Novena Kris Handayani SAG. Dengan tema khotbah, beriman dengan sederhana. Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Jangan takut, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah Minggu Palmarum ini dengan berlandaskan pada kemurahan Allah. Ia yang begitu rendah hati, menjadi manusia karena cinta kasih pada anak-anaknya adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara terkasih, pertolongan seperti apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini kita belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya. Kita diminta menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana.
Tuhan berfirman, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu." 1 Petrus 5 ayat 6-7. Kerap kali kita hidup dengan congkak, mengandalkan kekuatan sendiri, dan meragukan pertolongan Allah. Itulah dosa kita. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, dan dengan penuh penyesalan kita merenungkan dosa-dosa kita. Bagi mereka yang bertobat dan memenuhi hidupnya dengan kerendahan hati, Allah memberikan anugerah dan hikmat bagi kita, sebagaimana yang tercantum di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai syukur atas anugerah Allah,
Marilah kita bersalam-salaman seraya menyanyikan Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang menciptakan, menyelamatkan dan juga memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat keselamatan, ataupun juga kesempatan yang kami terima pada saat ini, untuk bisa menyatakan bakti kami kepadamu dalam peribadahan minggu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena diberikan kesempatan untuk tidak hanya duduk di dalam ruangan ini, tetapi juga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan. Bahkan juga sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat berupa firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua, supaya hati kami, pikiran kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya firman itu boleh terpatri di dalam setiap kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memohon untuk setiap hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pilih dan Tuhan persiapkan, baik untuk membaca sabda Tuhan ataupun yang akan menguraikannya, kiranya diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya
mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita membaca dari Mazmur 118 ayat yang pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 29. Secara bergantian saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur padamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Alkitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian
Sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Saya akan membaca menggunakan Alkitab TB2. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan dari Tuhan untuk bisa beribadah di minggu pagi yang sangat cerah ini. Saking cerahnya ini belakang ini sampai gobios, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis dan Jemaat GKJ Semarang Barat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, Pendeta Novena Kris Handayani dari GKJ Sampangan, untuk dapat melayani ibadah pagi hari ini, khususnya dalam rangka tukar pelayanan firman yang diadakan oleh Klasis Semarang Barat. Kemudian saya juga menyampaikan salam persaudaraan dari pasamuan dari Jemaat GKJ Sampangan Keradenan. Masih saudara ya kita? Ya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dari GKJ Semarang Barat. Ya, kalau kenalan nggak usah, kan sudah kenal nggih? Sudah, jadi langsung saja kita masuk dalam uraian sabda Tuhan. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan bagi kita untuk bisa merenungkan 4 bacaan tadi adalah beriman dengan sederhana. Mungkin kita akan mengawali dengan pertanyaan, apakah orang yang beriman secara atau dengan sederhana itu artinya orang itu beriman polos-polos saja? Apakah orang yang beriman secara sederhana itu berarti tampilannya biasa-biasa saja, Mbak Novena? Karena mungkin saja kebanyakan dari kita kalau membahas berkaitan dengan sederhana, katakanlah orang yang sederhana itu menurut penilaian Bapak Ibu seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Pak Sabto? Nah, saonone, sak madyone. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Polosan, ya
polosan itu ya tadi sebenarnya sama saja dengan saonone itu ya. Atau mungkin kita juga mengenal istilah enggak neko-neko gitu. Nah, apakah kemudian orang yang beriman secara sederhana itu juga berarti orang yang enggak neko-neko? Atau orang yang biasa-biasa saja ya, yang tidak terlalu nampak, yang penting ada. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar kesederhanaan dari tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanannya yang menuju ke Yerusalem. Kita akan coba mengurutkan terlebih dahulu bagaimana peristiwa Palmarum itu terjadi. Nah, saudara-saudara, kapan waktunya terjadi? Tatkala Tuhan Yesus itu dielu-elukan oleh banyak orang. Kalau kita mengurutkan dari ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes 12 ayat 12, ada keterangan keesokan harinya. Nah, kita mundur dulu karena kalau baca Alkitab itu kan kita harus melihat konteks dekat dan konteks jauhnya. Kita melihat sebelumnya ceritanya apa? Oh, di situ mundur beberapa ayat. Ada judul yang diberikan oleh LAI adalah ya, Yesus diurapi di Betania. Yang mengurapi siapa Bapak Ibu? Maria. Maria, saudara dari Lazarus, juga ada Marta di situ mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Kamangka minyak narwastu kuwi regane larang banget. Tetapi dia tidak hitung-hitungan berapa nominal yang harus dikeluarkan. Karena dia merasa bahwa dia begitu menghormati Tuhan Yesus, begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Maria melakukan hal tersebut. Nah, kenapa kok sampai Maria itu kemudian mengurapi kaki Tuhan Yesus dan menyeka atau mengusapnya dengan rambutnya? Padahal rambut itu kalau dalam tradisi Yahudi perempuan kan tidak boleh menunjukkan rambutnya. Jadi makanya harus diberi tutup mantila atau kain untuk menutup rambutnya. Oh, ternyata peristiwa itu terjadi karena Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sampai di situ saja kita mundurnya. Dari tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya itu kemudian menarik perhatian orang banyak. Orang banyak mulai menilai, weh, sopo yo kuwi? Ya mungkin kalau anak-anak muda sekarang lihat artis K-pop itu ya, suka enggak ya Mbak? Melihat ketemu siapa itu Blackpink katakanlah, wah gitu. Nah, mereka pun juga Bapak Ibu, siapa itu? Mereka belum pernah mendengar pengajaran, bahkan mereka juga belum pernah melihat mujizat sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka begitu tertarik dan dalam situasi yang mereka alami saat itu karena mereka sedang menanti-nantikan Mesias, pembebas. Pembebas dalam arti politis ya, yang diharapkan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Maka mereka menyambutnya dengan sukacita. Tetapi kita juga perlu memperhatikan saudara, bahwa di satu sisi ada juga orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa ia membangkitkan Lazarus itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang banyak itu? Karena peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kemudian mereka mengangkat palem ketika Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem sambil bersorak-sorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka berteriak menggunakan daun palem sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara bawa dan lambai-lambaikan tadi. Nah, kalau kita melambai-lambaikan daun palem, kita juga perlu tahu maknanya apa. Kok kita menggunakan palem itu? Khususnya dalam rangka menyambut, kalau kita konteksnya adalah
orang-orang pada saat itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, memang daun palem itu biasa digunakan oleh orang-orang pada zaman itu untuk merayakan satu peristiwa. Untuk menyambut atau menunjukkan sukacita. Mungkin kalau kita menunjukkan sukacita saat ini, misalkan kemenangan, kalau tahun baru pakai kembang api, tapi kayaknya sekarang udah dilarang ya. Soalnya polusi, jadi jangan pakai kembang api. Atau mungkin kalau ada peristiwa ulang tahun, saya pernah itu ulang tahun, saya bersyukur, bersukacita dikageti pakai konfeti. Waduh, kaget malahan. Itu konfeti itu yang dalamnya ada kertas warna-warni itu loh Bapak Ibu. Nah itu untuk simbol sukacita. Nah tapi kita mundur pada kehidupan orang pada zaman itu dalam konteks Tuhan Yesus, mereka menggunakan daun palem. Termasuk juga ketika orang banyak itu mengambil daun palem kemudian melambai-lambaikannya, lah itu adalah wujud kemenangan dalam perspektif mereka. Mereka merasa wah sebentar lagi kita ini mau menang loh. Lah kenapa? Lah ini loh. Ada Yesus yang sudah masuk menuju ke wilayah kita. Kalian tuh apa tidak mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia bisa membangkitkan orang mati. Lah kalau membangkitkan orang mati saja bisa, berarti untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi pasti ia bisa melakukan juga. Itu saudara-saudara yang menjadi harapan dari orang banyak pada saat itu. Bagi mereka itu adalah kemenangan yang sangat spektakuler karena memang betul-betul yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harapkan. Tetapi di sisi yang lain saudara-saudara, kita juga perlu mengingat bahwa setelahnya ada perubahan sikap. Orang yang pada mulanya berteriak hosana, hosana, merayakan seolah-olah mereka menang dari penjajahan Romawi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian berubah menjadi apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi maknanya saudara, kalau saat ini kita melambai-lambaikan daun palma, kita juga perlu mengingat dalam hati kita ada dalam posisi yang mana? Kita dalam posisi betul-betul mengagungkan, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus dalam setiap karyanya, ataukah dalam keseharian kita melambai-lambaikan daun palma sebagaimana orang-orang yang kemudian berubah menjadi salibkan dia. Karena perilaku kita yang sudah diselamatkan tetapi justru masih hidup di dalam dosa. Itu menjadi perenungan kita yang pertama. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sisi lain sebetulnya sebelum orang-orang itu berubah pikiran menjadi salibkan dia, sebetulnya di Yerusalem dalam perjalanan itu bahkan sudah ada sekelompok orang yang melihat dengan pandangan yang tidak suka terhadap kehadiran dari Tuhan Yesus itu. Mereka bahkan juga sudah menyiapkan rencana berkomplot untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian selain dari simbol palma, kita juga melihat bahwa ketika Tuhan Yesus hendak masuk ke dalam Yerusalem, di sana diceritakan Tuhan Yesus berjalan, sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ternyata di situ kita bisa menarik makna bahwa ia sendiri merelakan. Padahal Tuhan Yesus kan sudah tahu kalau di Yerusalem itu adalah tempat di mana ia akan menderita. Tetapi ia tetap berjalan ke sana dengan kemantapan hati. Ia menjumpai, menghampiri penderitaan yang sudah menantinya. Ketika ia berjalan melakukan perjalanan ke sana, sarana apa Bapak Ibu yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Itu adalah hewan keledai. Keledailah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kenapa kok ia memakai keledai? Nah saudara-saudara, dari beberapa referensi yang saya temukan bahwa ternyata keledai itu menggambarkan kesederhanaan. Karena biasanya
orang dalam cerita-cerita atau mungkin panjenengan juga mempunyai penilaian yang sama bahwa keledai itu adalah hewan yang jalannya lambat. Kalau menggambarkan nuwun sewu orang bodoh itu kan kadang-kadang juga pakai penggambaran hewan keledai ya. Dungu mesake kewan ora salah apa-apa kok dipakai untuk gambaran kedunguan atau kebodohan. Jadi image-nya tidak terlalu baik ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata ini fakta bahwa keledai itu adalah hewan yang mampu mengangkat beban. Dan orang banyak lebih menyukai menggunakan keledai itu. Keledai mudah untuk didapatkan. Barangkali juga meskipun berjalannya lambat tetapi mereka melihat dalam hitung-hitungan. Kalau keledai ini bisa mengangkat kalau tidak salah sampai 3 kali lebih berat dari beban tubuhnya sendiri. Jadi makanya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, keledai ini sebetulnya adalah penggambaran bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ia pun juga seperti keledai yang ditungganginya, begitu sederhana. Tetapi orang banyak bisa memiliki, bisa merasakan kehadiran bahkan juga manfaatnya. Memang ketok dalam penglihatan itu tidak gagah. Tetapi justru Tuhan Yesus yang datang dengan sederhana itu ia akan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh yang akan menyelamatkan dunia ini. Kemudian yang kedua, kenapa kok pakai keledai dan bukan memakai kuda? Karena saudara-saudara, kuda itu biasanya kalau berjalan itu kan karena tampilannya yang gagah perkasa, kemudian orang-orang akan minggir. Mungkin juga dengan pertimbangan kekuatan lari dari kuda ini kan sangat luar biasa, bisa melaju dengan sangat cepat. Maka kemudian kuda ini menggambarkan juga lebih lemah lembut keledai daripada kuda itu tadi. Kalau kuda biasanya dipakai untuk berperang, kuda dipakai untuk sebagai sarana menghalau musuh-musuh yang kejam dalam peperangan, tetapi Tuhan Yesus memilih menggunakan keledai yang lemah lembut, yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi tujuannya sungguh sangat mulia. Selain itu saudara-saudara, keledai itu juga dinilai karena kelemah lembutannya tadi secara emosional dia tidak mudah terpancing. Beda dengan kuda, saya pernah punya pengalaman di Tegal Waton, Bapak Ibu perso nggih. Tegal Waton itu ya di Salatiga itu kan ada pacuan kuda. Pernah mau kalau ayam itu keteladung. Iya, karena mau naik, etok-etoknya naik, foto-foto lah. Ternyata kok nggak suka sama saya, kasihan sekali saya. Lah itu saya coba merasakan, oh iya ya, bisa saja kalau kuda itu nggak cocok sama penumpangnya kemudian dia menjadi emosional. Nah ini juga menjadi satu metafora Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia masuk dalam sikap emosional yang stabil, dalam pengendalian diri yang baik. Coba kita bayangkan. Saat itu Tuhan Yesus viral. Saat itu perhatian banyak orang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dengan situasi yang seperti itu bisa enggak Tuhan Yesus mengambil kesempatan? Mungkin itu kalau kita baru viral, kita memanfaatkan keviralan kita itu ya Bapak Ibu. Untuk meraup keuntungan lebih banyak. Kira-kira Tuhan Yesus bisa enggak melakukan hal itu? Sebetulnya bisa. Bisa saja kemudian dalam kekuatannya dia menjadi, wes tak minggir wae. Enggak jadi masuk ke Yerusalem, enggak jadi masuk ke dalam penderitaan. Tetapi itu pikiran kita yang kadangkala liar dan aneh-aneh. Dan itu tidak terjadi pada Tuhan Yesus. Ora popo, enggak masalah masuk ke dalam penderitaan menuju ke Yerusalem. Karena itu adalah bukti ketaatannya kepada Allah. Sekalipun punya kekuatan, punya kuasa untuk menyingkir, tetapi dia mengingat bahwa tujuannya hadir ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan keselamatan bagi dunia. Nah, saudara-saudara, kemudian
Bagaimana kita bisa memahami peristiwa ini dalam kaitannya dengan judul beriman secara sederhana? Mudahnya, karena tadi tokoh sentralnya ada Tuhan Yesus, tentu beriman secara sederhana itu ya kita meneladan kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang kita teladan? Satu, ketaatannya kepada Bapa. Sekalipun punya kuasa tapi dia tidak melarikan diri. Nah, kadangkala kalau kita di dalam kehidupan kita, meskipun sudah rajin ke gereja, tapi di perjalanan kita berjumpa dengan masalah, aduh nek iso sik tak minggir sik ya Gusti, sabar Tuhan, tunggu dulu, tunggu. Aku tak minggir sik, tak cari jalan yang lain. Loh ya enggak boleh. Tuhan Yesus saja setia tidak mencari jalan yang lain kok kita mau mencari jalan yang lain. Nah, dari firman ini kita diajak untuk fokus meskipun jalan di depan kita terasa berat, tapi itu adalah resiko dari iman yang kita pegang. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang yang beriman itu hidupnya akan bahagia terus, sehat terus. Kalau dalam hitung-hitungan bisnis itu cuan terus, enggak gitu. Tetap ada naik turunnya kehidupan untuk memupuk iman kita bagaimana kita mau kuat atau tidak. Dan kemudian saudara-saudara, kita melihat juga bahwa ia mau menerima tugasnya dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Kira-kira gimana? Dengan dua hal ini saja, meneladan Tuhan Yesus dalam ketaatannya dan juga sepenuh hati mengikut Tuhan. Bapak Ibu sanggup enggak? Kita sanggup enggak? Nah itu direnungkan ya nanti kalau sudah sampai rumah. Kira-kira bagaimana? Nanti terus kemudian kita ingat-ingat dalam perenungan kita. Waduh sik toh Mbak Novena nek ngomong gampang. Ya betul. Kadang-kala saya juga gitu, nek ngomong gampang nglakonine kuwi. Tapi jangan sampai kita jadi gajah diblakoni. Ya toh iso kojah, bisa ngomong tapi enggak bisa ngelakoni. Kita juga bisa mendengar firman Tuhan tetapi ketika kita melakukannya kita tidak bisa. Itu menjadi PR kita bersama. Bahkan saya sebagai pendeta pun juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bisa enggak kita hidup dalam ketaatan dan juga bisa enggak kita hidup dalam sepenuh hati itu? Karena kalau kita pikir-pikir juga kita melihat dari pergumulan kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita juga menjadi orang yang tidak bisa berpikir jernih. Saking abote masalahnya lupa. Kalau Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita. Kadangkala kita melihat kehadiran Tuhan Yesus tuh ya nek masalahku rampung. Misalkan kita punya masalah kesehatan, nuwun sewu yang saya pakai masalah kesehatan. Bagi orang-orang yang punya gangguan kesehatan, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus seringkali kalau sudah betul bebas dari sakit penyakit yang dideritanya. Tetapi apakah kita lupa, sekalipun kita sakit tapi kita masih mendapatkan perawatan dari dokter. Meskipun pelan-pelan tapi tahapan itu pun juga menjadi bukti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang punya usaha, kita maunya ya usahanya cuan terus itu tadi, batine akeh, labanya banyak. Tapi kita lupa bahwa ada berkat lain yang sebetulnya juga Tuhan berikan sekalipun dalam kenyataannya itu sederhana. Misalkan paling tidak kalau labanya belum banyak tapi kita punya pekerjaan. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Banyak yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin labanya belum banyak, tapi kita setidaknya masih bisa makan hari ini. Tuh bukankah itu sebagai wujud dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa beriman secara sederhana? Kalau kita melihat dari beberapa bacaan kita tadi di dalam Filipi pasal 2. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, menaruh pikiran dan perasaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari bacaan yang pertama tadi, Yesaya 50 ayat yang keempat sampai 9. Yang menjadi bagian dari nyanyian hamba. Mari kita bayangkan hamba itu kehidupannya seperti apa toh? Mengabdikan diri ya.
ing atase mengabdikan diri saja, tapi tadi ditulis bahwa hidupnya sangat enggak enak, terancam. Tadi kalau menurut catatan saya ada yang meludahi, ada yang menghina, janggutnya itu mencabut janggutnya, wah rekoso banget Bapak Ibu. Tetapi satu ayat yang saya kutip di dalam ayat yang ke-7 pada bagian awal, akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Artinya dalam penghayatan penulis Yesaya ini Bapak Ibu, sekalipun ada tantangan yang berat, tapi beriman secara sederhana itu artinya memasrahkan kehidupannya dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Apapun kondisi yang saya hadapi. Bahkan itu pun juga yang kemudian membuat sang pemazmur bisa mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari setiap bagian firman Tuhan ini kita hayati sungguh-sungguh, hidup taat, hidup fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun naik turun kehidupan kita alami, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan pada saatnya nanti kita pun juga selalu bisa mengatakan bahwasannya kasih setia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersehati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan boleh beribadah pada saat ini dan kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau yang menanamkan setiap sabda itu ke dalam hati kami, dan dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman itu boleh berbuah. Kami boleh memiliki sikap taat, kami boleh setia, kami boleh terus memasrahkan kehidupan kami kepadamu sekalipun situasi yang kami hadapi berat dan penuh derita. Sebab kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami semua. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga hendak menaikkan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja pada hari-hari yang kami lalui ini Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Paskah dan Pentakosta di tahun 2024. Kiranya melalui ibadah minggu, melalui ibadah peringatan hari raya, persekutuan doa, pendalaman Alkitab,
kegiatan sosial, boleh membawa terpeliharanya iman kami dan terwujudnya kesaksian kami bagi sesama. Kami berdoa juga Tuhan, bahwa di dalam gereja kami ini ada saudara-saudara yang melayani, khususnya sebagai penatua, pendeta, dan juga diaken, komisi, tenaga kantor, koster, dan penjaga gereja. Kami memohon Tuhan kekuatan, kami memohon integritas, kiranya senantiasa dimiliki oleh saudara-saudara kami yang melayani ini. Sehingga melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan dari pelayanan yang dilakukan itu pun juga gereja ini boleh semakin bertumbuh, jemaatnya pun juga boleh semakin bertumbuh di dalam imannya. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit dan saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Seperti Bapak Wagio, Ibu Suparman, wilayah 1, Bapak Widodo, Ibu Tri Pranoto, wilayah 2, wilayah 3, Bapak Rakijat dan Bapak Joseph, wilayah 4, Bapak Sesminarto dan Bapak Joko Triyono, serta saudara-saudara kami lainnya Tuhan, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sedang memberkati saudara-saudara kami yang sakit ini. Pelan-pelan mereka boleh berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Dan kiranya melalui setiap daya upaya yang dilakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu, kiranya boleh betul-betul membawa kesempurnaan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu warga Adi Yuswo, seperti Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Bapak Ibu Subarjo, dan lain sebagainya Tuhan. Kami memohon saudara-saudara kami ini, para warga Adi Yuswo, selalu diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Juga untuk warga jemaat yang lainnya Tuhan, kami yang sedang dalam pergumulan masalah keluarga, berkatilah Tuhan, kiranya kami boleh tetap memandang kepadamu. Kami yang saat ini sedang berusaha merintis usaha, juga mencari pekerjaan ataupun yang sedang melakukan pekerjaan lainnya Tuhan, berkatilah kami supaya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melalui pekerjaan kami ini pun kami juga boleh bersaksi tentang Kristus, dan kami juga boleh berbagi berkat kepada sesama kami. Juga pergumulan pasangan hidup Tuhan yang mungkin sedang kami rasakan pada saat ini, berkatilah Tuhan saudara-saudara ini, supaya mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang diberikan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan kiranya di dalam menantikan pasangan hidup itu, mereka senantiasa bisa menjaga kekudusan kehidupan mereka di dalam Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di sekitar kami GKJ Semarang Barat ini, baik itu Rumah Sakit Panti Wilasa, Rumah Sakit Kusuma, PSAK, Babkrin, Yayasan Wisma Santosa, SD Santosa, sekolah-sekolah Kristen lainnya, juga Yayasan Salib Putih. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya melalui karya pelayanan yang dilakukan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang memang membutuhkan pelayanan dari mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Kiranya diberkati Tuhan dengan kesetiaan di dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia dalam semangat kebangsaan dan NKRI. Kiranya Tuhan kami boleh tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kesatuan di tengah keberagaman yang ada di sekitar kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan selalu memberikan keselamatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Khususnya Tuhan dalam situasi pasca pemilu 2024. Kami bersyukur apabila perhitungan surat suara sudah selesai, dan pada saatnya nanti Tuhan kami boleh memiliki presiden yang terbaik, yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya boleh mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Juga tidak lupa kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul karena dampak banjir, baik itu yang di daerah Genuk, juga daerah Kudus, daerah Demak dan sekitarnya. Bapa, kiranya Engkau menolong mereka untuk berpulih, dan kiranya Engkau juga menggunakan kami semua Tuhan sebagai
alat di tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak banjir di sana. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan boleh menaikkan permohonan kami ini. Kami menyadari bahwa permohonan kami ini Tuhan mungkin belum sepenuhnya kami ucapkan, tetapi kami percayakan hidup dan kehidupan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Sebagaimana yang telah kami baca dalam kitab Yesaya tadi, bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita memberi persembahan pada Tuhan dengan iman yang sederhana. Nats persembahan kita diambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Marilah kita memuji, aku suka membagi." Marilah kita naikkan doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan Juru Selamat kami. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, berkat yang kami terima dan kami nikmati sampai dengan saat ini adalah kasih karunia Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini.
Kami juga menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima semua berasal daripada Tuhan saja. Bapa yang di surga, saat ini kami datang dengan membawa sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya menjadi persembahan yang layak dan berkenan. Tuhan kiranya juga memberkati majelis yang bertugas dan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini berguna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi dari Tuhan Yesus, Raja yang sederhana. Hosana, hosana, hosana. Rasakanlah pertolongan Tuhan dengan iman yang sederhana. Hosana, hosana, hosana. Asahlah pikiranmu dan asuhlah hatimu, agar peka akan pertolongan Tuhan nan sederhana. Hosana, hosana, hosana. Dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.